Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang nama Allah Al-Wasi'. Nama Allah Al-Wasi'. Apa artinya? Yang maha luas. Ya. Dan kali ini kita akan memasuki pembahasan tentang nama Allah yang lainnya. Nama yang sangat kita butuhkan dalam keseharian kita. Nama yang teringat terutama di tanggal 2. Nama Ar-Razzaq, yang maha pemberi rezeki. Ya, silakan yang punya kitabnya dibuka di halaman 50. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Nasir Al-Julayil hafizahullahu taala wa ghafarallahu lahu wa lana wa li jami'il muslimin. الرزاق الرازق جل جلاله قال عز وجل وارزقنا وأنت خير الرازقين وقال تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وجاء أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق الحديث الرازق. إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق الرازق. Nah, taib. Nama yang akan kita bahas malam hari ini sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah Ar-Razzaq, yang kedua adalah Ar-Raziq. Jadi ada dua nama yang mirip. Kalau di bahasa Indonesia sama-sama diterjemahkan napa? Maha pemberi rezeki. Ya. Yang pertama Ar-Razzaq, yang kedua napa? Ar-Raziq. Ya. Dalilnya ada di dalam ayat Al-Qur'an dan juga ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil yang menyebutkan nama ini Ar-Razzaq dan juga Ar-Raziq adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Maidah. Surat apa? Al-Maidah ayat 114. Ayat pinten? 114. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, warzuqna. Ya Allah, karuniakanlah rizki kepada kami.
warzuqna. Ya Allah, karuniakanlah rizki kepada kami. Wa anta khairur raziqin. Dan engkau ya Allah sebaik-baik pemberi rizki. Allah itu sebaik-baik pemberi rizki. Tidak ada yang lebih baik dibandingkan Allah dalam memberikan rizki. Sehingga jangan sampai kita minta rizki kepada selain Allah. Wong ada yang baik kok malah milih yang tidak baik. Ada yang sempurna kok malah milih yang banyak kekurangannya. Warzuqna wa anta, dan engkau ya Allah khairur raziqin, sebaik-baik pemberi rizki. Raziq. Ya. Kemudian ini nama Allah Ar-Raziq. Adapun nama Allah Ar-Razzaq, ya, kalau tadi nama Ar-Raziq. Adapun nama Allah Ar-Razzaq itu disebutkan antaranya dalam surat Az-Zariyat. Surat apa? Az-Zariyat ayat 58. Dalam surat Az-Zariyat ayat 58 Allah Azza wa Jalla berfirman, innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq. Apa tadi artinya Ar-Razzaq? Maha pemberi rizki. Kemudian Allah lanjutkan firman-Nya setelah menyebut namanya Ar-Razzaq, Allah lanjutkan firman-Nya Dzul Quwwatil Matin. Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik kekuatan yang dahsyat. Ya. Jadi di sini menarik untuk kita renungi bagaimana Allah Azza wa Jalla menggabungkan antara rizki dengan kekuatan. Ar-Razzaq, napa wau? Maha pemberi rizki. Dzul Quwwatil Matin, pemilik kekuatan yang dahsyat. Apa korelasi antara maha pemberi rizki dengan pemilik kekuatan yang dahsyat? Karena tidak mungkin ada sosok yang bisa menanggung rizki manusia dan seluruh makhluk sedunia kalau dia nggak punya kekuatan. Hanya yang punya kekuatan dahsyat yang mampu untuk apa? Menjamin rizki semua makhluk. Ya. Coba jangan datangkan orang yang paling kaya se-Indonesia. Kemudian kita minta dia untuk ngasih makan orang se-Indonesia. Kira-kira berapa hari duit entong? Orang se-Indonesia sekian ratus juta ditanggung makannya oleh orang yang paling kaya. Habis. Paling cuma berapa hari duitnya habis. Itu baru manusia loh. Emang di Indonesia yang tinggal cuma manusia? Di Indonesia ada nggak selain manusia? Banyak. Sinten? Tetumbuhan. Terus? Hewan. Kon ngempani gajah kepriye jajan? Ya. Kuda Nil, ya. Yang selalu nopo? Mangap, ya. Mulutnya selalu terbuka. Ikan paus yang ada di laut. Ya, entah itu paus yang paling besar ataupun paus yang anak-anaknya atau yang cucu-cucunya. Ya. Tak mungkin bisa. Allah Azza wa Jalla adalah pemberi rezeki orang se-Indonesia atau sedunia. Berapa hari? Pinten-pinten? Mulai dari ada alam semesta sampai alam semesta berakhir. Terus di akhirat Allah masih kasih enggak? Masih. Sampai kapan?
khalidina fiha abada. Selama-lamanya Allah Azza wa Jalla akan memberikan rizki kepada seluruh makhluk. Tidak mungkin ada yang bisa memberi rizki sedemikian banyaknya kalau dia tidak punya kekuatan. Ya. Itu menariknya penggandengan antara nama Allah Ar-Razzaq dengan Dzul Quwwatil Matin. Baik. Ini dalil dari Al-Quran. Sekarang kita pindah ke hadis Nabi SAW. Ya. Di antara dalil hadis Nabi SAW yang menyebutkan nama Allah Ar-Raziq adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan dinilai Imam Ahmad dan Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Wajah aidan fi qawlihi SAW, yaitu sabda Nabi SAW, innallaha huwal musa'ir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang mengatur harga. Allah lah yang mengatur harga. Biasanya harga naik ketika barang langka. Contohnya minyak goreng. Ya. Akhirnya jadi ngurangin apa? Mendoan. Ya. Ngurangi gorengan. Ya. Jadi tambah sehat napa pripun? Insyaallah tambah sehat. Ya. Tapi ya tetap butuh ya. Allah Azza wa Jalla dia yang mengatur harga. Ketika barang langka maka harga akan naik. Ketika barang banyak maka harga akan turun. Allah Azza wa Jalla yang mengatur itu. Al-Musa'ir. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya Al-Qabidul Basit. Al-Qabid itu artinya yang menahan. Al-Basit artinya yang membuka. Maksudnya apa Ustaz? Ditahan dan dibuka. Maksudnya Allah menahan rizki dari sebagian orang dan membuka rizki bagi sebagian orang. Itu namanya Al-Qabid dan Al-Basit. Ana sing sugih banget, ana sing melarat banget. Ya. Jenengan yang mana? Wah, yang melarat, masih ngau kelambi melarat, tengah-tengah gitu ya. Melarat banget ya orang, suki banget ya orang, sedang-sedang aja. Ya. Ini Al-Qabid dan Al-Basit. Nanti ketika kita bicara tentang buah manis mengenai nama ini, maka kita akan mengetahui hikmah kenapa Allah Azza wa Jalla menjadikan sebagian orang kaya dan menjadikan sebagian orang miskin. Sedikit bocorannya, kalau Allah tidak membuat seperti itu, maka dunia ini tidak bisa jalan. Kalau Allah tidak membuat sebagian orang kaya dan sebagian orang miskin, dunia nggak bisa jalan. Kenapa? Pemerataan apa? Coba, kehidupan ini nggak bisa berjalan normal kalau nggak ada orang kaya, nggak ada orang miskin. Kenapa? Sing arep dodolan sayur ki sapa? Nek sugih kabeh. Yang mau dandani gendeng pas bocor kuwi sapa? Nek kabehan sugih. Kalau misalnya semua orang kaya, tahu-tahu genteng jenengan bocor, minta tolong tetangga, some ya. Wong sugih kon dandani apa? Gendeng. Orang kaya kok suruh memperbaiki
genting. Siapa yang mau jualan sayur keliling? Oh maaf, saya orang kaya kok jualan sayur. Akhirnya tidak ada yang jualan sayur, nggak ada yang mau jadi kuli, nggak ada yang mau jadi pekerja buruh, tidak ada. Perusahaan jalan? Enggak. Sawah? Mangkrak. Masa wong sugih kok apa? Macul, matun, ya. Jadi al-qabidu dan al-basit, Allah Azza wa Jalla membuka dan menahan rizki dari sebagian hambanya, itu adalah karena maha bijaksanaan Allah. Tapi ya jenis nyong sing kere ya, itu nyong sing sugih. Ya terserah Allah. Wong Allah itu yang punya rizki kok. Nah, kalau jenengan ditanya pengen kaya atau miskin, jawabin apa? Coba yang pengen miskin angkat tangan. Tidak ada. Semua dari kita pengennya, kalau ditanya pengennya kaya. Tapi Allah Azza wa Jalla dengan kemaha bijaksanaannya membuat sebagian orang kaya, membuat sebagian orang miskin. Supaya yang kaya bersyukur, kemudian dia peduli kepada yang miskin, dan supaya yang miskin bersabar dan bisa membantu pekerjaan si kaya. Ya. Jadi seharusnya yang berterima kasih itu yang kaya kepada yang miskin, atau yang miskin kepada yang kaya? Mana yang suruh berterima kasih? Dua-duanya. Jadi jenengan jangan mentang-mentang bos punya perusahaan, karyawannya berapa? 5.000. Anda mengatakan saya telah punya jasa karena membuka lapangan pekerjaan buat 5.000 orang. Oke, Anda punya jasa. Tapi karyawan Anda juga punya jasa. Apa yang terjadi dengan perusahaan yang karyawannya 5.000 mogok semua? Apa yang terjadi? Kolaps. Ya. Hancur perusahaannya. Jadi orang-orang tersebut punya jasa kepada Anda, sebagaimana Anda punya jasa kepada karyawan tersebut. Karyawan tersebut juga punya jasa kepada Anda. Anda yang punya tanah, tuan tanah, punya tanah di mana-mana berhektar-hektar. Kemudian Anda punya pekerja buruh yang macul, yang melihara tanaman. Anda punya jasa kepada buruh-buruh tersebut karena membuka lapangan pekerjaan untuk mereka. Tapi ingat, mereka juga punya jasa kepada Anda. Kalau tanah Anda yang berhektar-hektar itu nggak ada yang garap, apa jadinya? Semak belukar, nggak menghasilkan apa-apa. Jadi jangan mentang-mentang punya sawit luas terus enak sendiri mengatur harga minyak goreng sekarepe dewek. Mereka itu yang kerja-kerja itu punya jasa kepada Anda. Pikirkan dong. Jangan cuma egois memikirkan kepentingan pribadinya saja. Innallah huwal musa'ir, yang maha mengatur harga, al-qabid yang menahan, al-basit yang membuka, ar-raziq. Nah ini yang perlu digarisbawahi. Ar-raziq yang maha pemberi rizki. Baik, sekarang kita berpindah ke maknanya. Iqra. Al-makna fi haqqillahi azza wa jalla. Qala al-Khattabi rahimahullahu ta'ala, huwa al-mutakaffilu bir-rizqi al-qa'imu ala kulli nafsin bima yuqimuha min qutiha, wasi'al khalqa kullahum rizquhu wa rahmatuhu. Nah, kita bahas makna ar-razzaq dan ar-raziq. Kita bawakan perkataannya Imam Al-Khattabi rahimahullah, salah seorang
ulama Syafi'iyah, pakar hadis Al-Imam Al-Khattabi. Kata beliau, maknanya adalah al-mutakaffilu birrizki. Artinya adalah yang menanggung rizki. Ya. Maha pemberi rizki artinya adalah yang menanggung rizki. Siapa yang ditanggung? Al-qaimu ala kulli nafsin. Yang ditanggung adalah semua yang punya nyawa. Berarti bukan hanya sinten? Manusia. Yang punya nyawa selain manusia, binatang. Yang punya kehidupan selain manusia, tumbuhan. Siapa lagi? Masuk itu? Jin. Ya, jadi jin juga butuh rezeki. Ya. Apa makanannya jin? Apa? Salah satunya tulang. Ya, salah satunya tulang. Itu makanannya. Oh, berarti kok sajene nganggo balung bae Ustaz ya? Ya bukan kayak gitu. Tapi memang kata Nabi SAW ketika melarang istinja. Melarang apa? Istinja. Napa istinja? Wawik. Ya. Maaf cebok ya. Ada kondisi-kondisi di mana kita nggak ketemu air, maka kita boleh beristijmar. Ya, istijmar itu adalah membersihkan kemaluan pasca buang hajat menggunakan sesuatu yang keras. Ya, batu, tisu juga bisa, maksudnya yang bisa meresap ya, sisa air seninya bisa meresap di barang tersebut. Ya. Nah, Nabi SAW melarang kita untuk istinja dengan tulang. Ya, karena yang namanya orang kan di padang pasir atau di mana gitu nyari batu nggak ketemu tulang misalnya, nggak boleh kata Nabi SAW. Kenapa? Karena tulang itu makanan siapa? Jin. Ya. Jadi dengan jin pun kita perlu beretika. Ya, dengan jin pun kita perlu beretika. Beretika itu bukan nuwun sewu Mbah, nuwun langkung apa? Derek langkung, bukan gitu maksudnya beretika. Jadi kalau jenengan mau lewat samping kuburan ndak usah gitu. Nuwun sewu Mbah, tumut langkung, monggo. Marah Melayu. Ya. Bukan seperti itu etika. Etika itu adalah salah satunya yang diajarkan oleh agama kita, jangan beristijmar. Ya. Jangan menggunakan tulang untuk membersihkan kemaluan setelah buang hajat. Karena itu adalah makanannya jin. Jadi jin juga butuh makanan. Yang menanggung itu semua adalah Allah Azza wa Jalla. Maka di sini katakan bima yuqimuha min qutiha. Allah Subhanahu wa taala menanggung kehidupan seluruh yang bernyawa, seluruh makhluk hidup dengan sesuatu yang bisa membuat dia hidup. Dan satu makhluk dengan makhluk yang lainnya beda-beda. Ya, makanya ketika kita baca ayat di dalam surat An-Naba, Allah Azza wa Jalla menyebutkan habba wa nabata wa jannatin alfafa. Sebelumnya apa? Masa diurutkan dari awal? Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada
وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا حبا ونباتا. Jadi Allah Azza wa Jalla menumbuhkan dari permukaan bumi ini setelah Allah turunkan hujan, Allah tumbuhkan habba wa nabata, biji-bijian dan juga tumbuhan. Ada makhluk yang makannya biji-bijian seperti siapa? Burung. Kulo kali jenengan kok manuk disit. Emang kita makannya apa? Beras apa bukan biji? Ya. Beras kan biji. Apa beras yang jenengan orang berbiji-biji? Ya. Kan biji-biji juga. Ya, gandum, ya, biji-bijian. Habba wa nabata dan juga tumbuhan. Tumbuhan ini mencakup semuanya. Termasuk juga untuk hewan, mereka juga makan tumbuhan. Cuman bedanya mereka adalah rumput, kalau kita sayuran. Ya, walaupun ada juga manusia yang makan apa? Rumput. Ya. Untuk apa? Untuk kesehatan. Ada beberapa rumput-rumput yang tumbuh di sekeliling kita itu punya khasiat untuk kesehatan. Ya. Cuman kan rumputnya bukan dijadikan sebagai makanan harian. Karena itu adalah makanannya binatang. Semuanya punya makanan sendiri-sendiri. Ya. Binatang punya makanan sendiri, satu binatang dengan binatang yang lainnya punya makanan yang berbeda-beda. Ya. Kambing dikasih makanannya macan nggak bisa, macan dikasih makanannya kambing nggak bisa. Padahal sama-sama berkaki 4. Ya. Ayam dikasih makanannya bebek, bebek dikasih makanannya ayam, nggak cocok. Masing-masing punya makanan yang cocok buat dirinya. Belum lagi kita bicarakan tentang ikan. Ikan pun juga demikian. Ada ikan yang dikasih apa aja mau, contohnya lele. Apalagi kalau bukan lele? Ya, bawal termasuk ya? Termasuk bawal. Ada ikan yang ningrat. Ya, ada ikan yang ningrat. Dikasihnya harus khusus. Ya. Pernah saya punya ikan patin itu. Dikasih daun-daun macam-macam, tidak dimakan, gak disentuh. Padahal kalau daun itu saya taruh di kolam gerameh, 1 jam habis. Ya, daun apa itu? Lumbu. Ya, daun lumbu. Itu habis 1 jam. Ya. Bersih. Sampai tulang-tulangnya, tulang-tulang apa? Daun bersih. Saya taruh di mana? Di kolam patin. Utuh berhari-hari sampai tenggelam daunnya. Subhanallah. Padahal sama-sama apa? Ikan. Ya. Akhirnya ketemu. Yang daun yang mau dimakan patin itu azolla ternyata. Apa? Azolla. Ngertos azolla? Waduh, nggak tahu. Azolla itu yang di sawah itu loh, ya, yang biasanya habis panen, kemudian dileb, terus ada kecil-kecil, daun kecil-kecil banget, yang tumbuh di mana? Di permukaan air. Itu namanya azolla. Tapi jangan keliru, ada yang bulat segini-gini, ada. Itu bukan azolla. Yang azolla itu yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil, krokot ya beda mana nih. Krokot sih empan jangkrik. Ya. Azolla ya, nanti jangan searching. Itu lumayan bisa ngurangi pengeluaran fur ya, pengeluaran pelet ikan ya. Jadi semuanya ditanggung oleh Allah, rizkinya sendiri-sendiri dan semuanya disediakan oleh Allah di muka bumi. Ya.
Coba bayangkan azola yang oleh petani diapain? Dibuang-buang. Ternyata itu bisa buat makan. Dan itu proteinnya tinggi. Ya, lumayan, proteinnya lumayan tinggi. Ya. Semuanya disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dialah yang menanggung rizki semua makhluknya. Apapun itu makhluk. Ya. Bahkan sampai yang kita tidak terbayang makannya apa, itu ditanggung rezekinya sama Allah. Tengu. Kenapa? Tengu. Dikasih rezeki nggak sama Allah? Buktinya hidup. Buktinya hidup. Tuma. Dikasih rezeki nggak sama Allah? Dikasih. Buktinya hidup. Ya, buktinya hidup. Masalah rezekinya apa? Itu bukan urusan jenengan. Ya, jadi tengu gue rasa digoleti panganannya apa gitu, nggak usah. Ya. Tapi itu dijamin rezekinya sama Allah Azza wa Jalla. Ya. Wasi'a al-khalqa kullahum rizquhu wa rahmatuhu. Rizkinya Allah dan rahmatnya Allah mencakup semua makhluk. Ya, semua makhluk. Entah itu yang di langit maupun yang di bumi. Baik, sekarang kita akan berpindah. Rizki itu terbagi menjadi dua. Ini yang sering diabaikan dan dilupakan oleh banyak orang. Nah, iqra. Wa rizquhu li'ibadihi naw'ani. Rizqun 'amun syamilal barra wal fajira wal awwalina wal akhirina. وهو رزق الأبدان ورزق خاص وهو رزق القلوب وتغذيتها بالعلم والإيمان والرزق الحلال الذي يعين على صلاح الدين وهذا خاص بالمؤمنين على مراتبهم منه بحسب ما تقتضيه حكمته ورحمته. Nah, rizki Allah terbagi menjadi dua. Yang bernama rizki yang bersifat umum. Yang kedua, rizki yang spesial. Spesial berarti apa? Khusus. Rizki yang bersifat umum adalah rizki jasmani. Sedangkan rizki yang spesial adalah rizki, apa kebalikannya jasmani? Rohani. Kita ulangi. Rizki Allah ada berapa? Dua. Yang pertama, yang sifatnya umum. Yang kedua, spesial. Yang umum apa tadi? Rizki jasmani. Yang spesial rizki rohani. Mari kita baca. Wa rizquhu li'ibadihi naw'ani. Rizkinya Allah untuk para hambanya ada dua macam. Rizqun 'amun. Rizki yang bersifat umum. Syamila al-barra wal fajira wal awwalina wal akhir. Yaitu rizki yang Allah berikan kepada semua manusia, yang baik maupun yang jahat, yang mukmin maupun yang kafir, yang muslim maupun yang non muslim, yang ahli ibadah maupun yang ahli maksiat. Wal awwalina wal akhirin. Rizki yang jenis pertamanya diberikan oleh Allah kepada semua makhluk yang dahulu, yang sekarang maupun yang akan datang, tanpa terkecuali. Apa itu? Rizqul abdan, rizki jasmani. Apa rizki jasmani? Makanan, minuman, udara, rizki jasmani. Allah Azza wa Jalla memberikan rizki jasmani tanpa membedakan orang itu sholat atau tidak sholat. Jadi kalau ada orang tidak sholat, kemudian rizkinya tetap apa? Lancar. Itu bukan tandanya Allah suka sama dia, bukan.
Karena Allah Azza wa Jalla untuk masalah rizki jasmani tidak membeda-bedakan antara orang yang sholat dan yang tidak sholat. Semuanya dapat. Jadi jangan gumede rasa. Ya, jangan merasa wah aku rasa sholat tapi rizki tetap lancar. Ini buktinya Allah sayang. Enggak. Ya. Allah akan berikan dunia ini kepada siapapun. Kenapa diberikan kepada siapapun? Karena dunia ini di sisi Allah tidak ada harganya. Kekayaan yang ada di dunia ini, makanannya, minumannya, emasnya, peraknya, di sisi Allah tidak ada harganya. Ada harganya di sisi kita. Di sisi Allah nggak ada harganya. Karena tidak ada harganya, maka Allah berikan kepada siapapun. Karena nggak ada harganya. Untuk gambaran bagaimana dunia seisinya di sisi Allah, betapa tidak ada harganya. Sabda Nabi SAW, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, ma saqa minha kafiran syarbata ma'." Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga dengan sayap seekor nyamuk, lebih berharga dibandingkan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan kasih orang kafir seteguk air. Andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah, tidak lebih berharga di sisi Allah dibandingkan sayap seekor nyamuk, maka Allah tidak akan berikan orang kafir seteguk air. Maaf, lebih berharga. Andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah dibandingkan sayap seekor nyamuk, maka Allah tidak akan berikan orang kafir seteguk air. Pertanyaannya, Allah kasih seteguk air nggak sama orang kafir? Bukan seteguk, bergalon-galon, berteguk-teguk, bergalon-galon. Allah kasih sama orang kafir minum. Kenapa? Karena tidak ada harganya. Dunia seisinya di sisi Allah tidak lebih berharga dibandingkan sayap seekor nyamuk. Saya tanya sama jenengan, ketika jenengan punya sayap nyamuk, ada orang minta, jenengan kasih? Lemut. Dapat kan ya? Dapat. Terus tanggane jenengan, "Mas gonyong mas." Pripun? Nya. Jaluk pira maning? Mau minta berapa? Kenapa jenengan kasih tanpa mikir panjang? Kenapa? Tidak ada harganya. Makanya rizki jasmani, makanan, minuman, emas, perak, mobil, tanah, itu Allah berikan kepada siapapun tanpa membedakan apakah dia beriman atau tidak beriman. Terus yang diberikan kepada manusia-manusia spesial yang mana? Yang kedua. Apa itu? Rizki rohani. Apa itu rizki rohani? Kata penulis, wa rizkun khasun wa huwa rizkul qulubi, yaitu rizkinya hati. Wa taghtiyatuha, dan makanannya hati. Apa itu Ustaz? Al-ilm wal-iman, ilmu agama dan keimanan. Ilmu agama dan keimanan Allah berikan kepada manusia-manusia spesial. Dan kalau jenengan termasuk orang itu, maka mudah-mudahan itu pertanda Allah sayang kepada jenengan. Warizkil halal, dan juga makanan yang halal. Ya, ini juga termasuk spesial. Jadi nggak usah jenengan kagum dengan crazy rich, ya, yang mendapatkan kekayaan sedemikian banyaknya karena menipu. Itu nggak ada istimewanya. Yang istimewanya kalau jenengan bisa mendapatkan rezeki yang halal, walaupun tidak menjadi crazy rich. Ya, ngertos crazy rich? Ya, orang kaya yang
mboten waras. Ya. Ya. Alladzi yu'inu ala salahiddin. Kenapa rizki yang halal itu dikategorikan rizki rohani? Karena rizki yang halal itu membantu kita untuk beribadah kepada Allah. Jadi jangan pernah tidak menyangka, tidak berpikir bahwa apa yang kita makan itu berpengaruh kepada semangat kita beribadah. Apa yang kita makan itu berpengaruh. Jadi jenengan ibadahnya turun semangatnya, itu salah satu kemungkinannya karena apa? Makanan yang masuk ke perut kita itu tidak terseleksi dengan baik, ya, karena nggak halal, karena syubhat, itu yang bikin kita jadi malas ibadah. Makanya rizki yang halal itu adalah rizki spesial. Kenapa? Karena rizki yang halal ini akan mendorong kita untuk bersemangat beribadah kepada Allah SWT. Ya. Kemudian kata beliau, wahada khasun bil mu'minin. Rizki jenis yang kedua ini spesial, Allah berikan hanya kepada kaum mukminin saja. Cuman antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya bisa berbeda-beda. Jadi antara orang yang hadir pengajian ini semuanya nih, apa kira-kira dapat ilmunya sama? Sama atau beda? Beda-beda. Walaupun hadir di tempat yang sama, yang ngisi juga sama, waktunya juga sama. Tapi ana sing ngantuk, ana sing ngelamun, ana sing apa maning? Dolanan HP, ya. Kemudian ada yang mendengarkan tapi orang nyantol. Ada yang nyantol separuh, ada beda-beda. Satu orang dengan orang yang lainnya, rizki satu mukmin dengan mukmin yang lainnya, rizki rohaninya ini beda-beda. Tergantung apa? Bihasabi ma taqtadhi hikmatu wa rahmatuhu. Tergantung kebijaksanaan Allah dan rahmatnya. Jadi kalau jenengan termasuk sing nyantolan, ya, termasuk sing nyantolan kemudian tergugah untuk beramal, itu berarti rahmat Allah yang Allah berikan kepada jenengan banyak. Tapi jenengan termasuk sing ora nyantolan, ya, wis ora nyantol, bali masjid malah nyolong sandal, ya, ya berarti rahmatnya sekedik rahmatnya. Ya tetap mending lah mau hadir pengajian, sing orang mending nyolongnya itu ya. Ya. Ini kita membahas tentang makna nama Allah Ar-Razzaq. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.